Manajemen bandwidth. Kami dari kelompok yang beranggotakan Anggoro Catur Januar, Anissa Fatima Rizky, dan Bagus Mujiono dari kelas 12 TKJ 3 akan menampilkan sebuah presentasi tentang manajemen bandwidth. Sebelumnya, manajemen bandwidth adalah proses mengukur dan mengontrol komunikasi lalu lintas paket pada link jaringan untuk menghindari mengisi link untuk kapasitas atau overfilling link yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja yang buruk. Quality of Service QoS merupakan mekanisme untuk menjamin kualitas sambungan koneksi jaringan agar selalu dalam kondisi terbaik. Berikut adalah jenis-jenis service yang tersedia pada jaringan berbasis TCP/IP. 1. Normal user data. 2. Network management. 3. Real time. 4. Streaming applications. 5. Critical data applications. 6. Network security management. 7. Network control traffic. 8. DOS front service. 9. Scavenger. Faktor-faktor untuk mengatasi delay dan jitter. Jitter adalah variasi waktu yang bersumber dari sinyal periodik dalam elektronik dan telekomunikasi yang berkaitan dengan sumber jam. A. Delay merupakan keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket data ke tujuan. B. Delay variation adalah jenis delay yang muncul dengan time atau jarak waktu berbeda-beda. C. Packet loss adalah keadaan saat paket yang dikirimkan tidak sampai pada tujuan. D. Paket reordering adalah paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai tetapi tidak berurutan akibat pengaturan queue yang kurang baik. E. Average rate dan burst size adalah faktor pengaturan rata-rata alokasi bandwidth dan besarnya ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. F. Desynchronizing TCP session, komunikasi antar aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SYN. Komponen pendukung QoS. A. Queuing merupakan buffer atau antrean yang akan memengaruhi kinerja jaringan yang perlu diatur sesuai kebutuhan. B. Signaling. C. Classification. D. Marking adalah pemberian label setelah dilakukan proses classification untuk memudahkan router melakukan pemilahan dan mentransmisikan data. E. Admission control merupakan mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentikasi. F. Congestion berguna mengurangi lalu lintas data ketika terjadi congestion. G. Traffic shaping berguna menghaluskan traffic data yang terjadi agar burst yang terjadi tidak menyebabkan data terputus. H. Integrated and differentiated service merupakan layanan yang terintegrasi pada QoS router. I. QoS policy merupakan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja antara pengguna dan ISP. Queue adalah sebuah teknik antrean yang bertujuan membuat mekanisme transmisi data baik dalam kondisi normal maupun sedang melonjak akan tetap stabil. Pada perangkat switch dan router sudah dilengkapi dengan interface seperti berikut. 1. Ingress atau inbound queue berfungsi menyimpan paket data secara temporary sebelum dimasukkan ke dalam router atau switch yang kemudian diproses dan dilewatkan menuju interface yang akan melewatkan data tersebut ke jaringan. 2. Outgress atau outbound queue berperan menyimpan sementara setiap paket sebelum dilewatkan pada interface menuju jaringan. Queue berdasarkan konfigurasinya pada perangkat. A. Software queue. B. Hardware queue. 2. Metode queue. A. FIFO atau first in first out. FIFO adalah jenis queue yang paling sederhana dengan setiap paket yang memasuki pertama kali akan keluar terlebih dahulu. B. Priority queuing. Tipe queue ini menerapkan mekanisme pengelompokan paket berdasarkan level prioritas pada setiap paket yang akan dilewatkan. C. CBQ atau Class Based Queuing. Metode CBQ merupakan perbaikan dari metode Priority Queuing. D. Fire Queuing. RED atau Random Early Drop. Tujuan utama dari metode RED
adalah mencegah timbulnya kondisi congestion dengan cara mengatur dan mengendalikan ukuran setiap queue yang dibentuk. Red menggunakan dua parameter penting yaitu sebagai berikut. 1. Minimum threshold, 2. Maximum threshold. F. SFQ, Stochastic Fairness Queuing. G. HTB, Hierarchical Token Bucket. Simple Queue dan Q3. Simple Queue merupakan tipe paling sederhana dengan cara membatasi proses upload dan download setiap host yang telah didefinisikan dalam sistem. HTB atau Hierarchical Token Bucket. HTB merupakan salah satu jenis queue yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token koin yang disusun secara hierarki. Ketika Anda menggunakan metode queue berbasis software dengan Microtik OS, Anda dapat menggunakan dua jenis metode, yaitu sebagai berikut. 1. Rate Equalizing atau Scheduler. Tipe ini mempunyai beberapa metode queue, antara lain sebagai berikut. A. HTB, Hierarchical Token Bucket. B. PCQ, Per Connection Queuing. 2. Rate Limiting atau Shaper. Sementara itu, rate limiting memiliki beberapa metode, antara lain sebagai berikut. A. FIFO. B. SFQ atau Stochastic Fairness Queuing. C. RED atau Random Early Detection. PCQ atau Per Connection Queuing. Metode PCQ merupakan perbaikan dari mekanisme SFQ atau Stochastic Fairness Queuing meski memakai teknik pembuatan substream atau subsqueue.